Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Ayyuhal ikhwah fillah, tullab wa talibat, santri kelas 10 KMI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pada hari Selasa, dengan izin Allah Ta'ala kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan KBM online kita di mata pelajaran Al-Fiqh. Materi kita kali ini insya Allah sudah masuk ke bab kitab jadid ya, yaitu Kitabul Mawaris, kitab warisan. Yang sebelumnya beberapa induk kitab sudah kita pelajari, misalnya Kitabut Thaharah, kemudian Kitabul Buyu' ya. Yang pertemuan sebelumnya sudah kita selesai semuanya. Terakhir terkait dengan pembahasan bab hibah, atiyah, dan wasiat. Adapun sekarang kita masuk ke bab baru, pokok atau induk, yaitu kitab warisan. Sebelum kita mulai, silahkan kalian buka terlebih dahulu kitabnya ya, di halaman 104. Nanti insya Allah kalau ada kelonggaran waktu, mungkin kita bisa mengambil dua halaman, 104 dan 105 ya. Jangan lupa sediakan ballpoint atau pensilnya, kemudian juga kertas ataupun buku catatan khusus di pelajaran fikih bila mana nanti ada keterangan-keterangan yang dirasa sangat penting dari yang kita pelajari bersama. Silahkan nanti ditulis di sebelahnya ya, atau poin-poin pentingnya. Jadi kalian tidak hanya sekedar mendengar dan menyimak, tapi juga bisa mengambil manfaat atau faidah dari materi yang disampaikan hari ini. Baik, nabda, kita mulai. Kitabul Mawaris. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa hiyal ilmu bi qismati tarikati baina mustahiqiha. Mawaris adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan atau warisan di antara orang-orang yang berhak menerimanya. Wal aslu fiha, landasannya atau hal tersebut berdasarkan atau dalilnya qauluhu ta'ala fi suratin nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddzil unthayain, ila qaulihi tilka hududullah. Al-ayat suratun nisa ayat 11 sampai ayat 14. Ya, itu dalil landasan yang pertama, yang artinya Allah telah mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, bahwasannya bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan, sampai di firman Allah Ta'ala, tilka hududullah. Itu adalah ketentuan Allah Ta'ala. Kemudian dalil yang kedua, wa qauluhu fi akhir surah yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Suratun Nisa ayat 176, yaitu firman Allah Ta'ala yang maknanya mereka para sahabat orang-orang meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, sampai akhir ayat. Kemudian terkait dengan landasan atau dalil berhubungan dengan hadis, ma'a hadits Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma marfu'an, alhiqul faraid bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakarin, muttafaqun alaihi. Dari hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, secara marfu' yang maknanya alhiqul faraid, berikanlah ketentuan-ketentuan itu, pembagian harta warisan, bi ahliha, kepada ahlinya,
Fama bagiya fali aula rajulin zakarin. Maka sisanya apabila ada sisa untuk kerabat laki-laki yang paling dekat di antara ahli waris. Bisa anak, orang tua, kakek nenek, paman, bibi, dan yang lain. Faqad istamalatil ayatul karimah ma'a hadits Ibnu Abbas ala julli ahkamil mawarith wa dzakaraha mufassalatan bi syurutiha. Sungguh ayat-ayat yang mulia itu dan hadis dari Ibnu Abbas di atas mencakup penjelasan seluruh hukum-hukum warisan dan menjelaskannya secara rinci, detail, dan juga dengan syarat-syarat ahli waris. Faja'alallahu dzukura wal inatha min auladil sulbi. Maka Allah menjadikan anak kandung laki-laki dan perempuan wa auladil ibni wa minal ikhwatil al asyiqa aw li ghairi ummin idatstama'u yaktasimunal mal. Maknanya secara umum ya, Allah telah menjadikan anak kandung laki-laki dan perempuan, cucu laki-laki dari jalur anak laki-laki, dan saudara kandung atau saudara seayah. Jika semua bergabung, maka mereka berbagi harta. Ya. Di sini apa yang kita pelajari ini semacam pengantar ya, muqaddimah atau pendahuluan saja, sehingga kalian memiliki pandangan ilmu fikih terkait dengan bab mawaris. Oh, gambarannya seperti ini, pengertiannya, dalilnya, kemudian penjelasannya secara umum seperti ini. Adapun detailnya nanti akan kalian pelajari di kelas 11 atau kelas 12 terkait pelajaran faraid itu sendiri. Jadi di sini Ustadz hanya menyampaikan atau menerjemahkan saja terkait dengan matan yang ada di dalam kitab ini, kitab mawaris, dalam kitab Mandaju As-Salikin. Wa ma abqatil furud lidzakari mithlu hadzil unsayain. Adapun apabila ada sisa dari furud, maka bagi laki-laki mendapat 2 bagian perempuan. Wa anna dzukura minal mazkurin ya'khudunal mal aw ma abqatil furud. Jika hanya ada anak laki-laki saja dari yang disebutkan, maka mereka mengambil seluruh harta atau sisa dari furud tersebut. Wa annal wahidata minal banat lahan nisfu. Jika hanya memiliki 1 anak perempuan ahli warisnya, maka bagiannya setengah. Wasnataini fa'aksar lahumas thulutsan. Jika meninggalkan anak perempuan berjumlah 2 atau lebih, maka untuk mereka 2/3 dari harta. Wa idza kanat bintun wa bintu benin falil bintin nisfu wali bintil ibni sudusu takmilatas thulutsain. Jika meninggalkan 1 anak perempuan dan 1 cucu perempuan dari jalur anak laki-laki, maka bagi anak perempuan tersebut setengah harta, dan bagi cucu perempuan dari jalur anak laki-laki 1/6 untuk menggenapi bagian 2/3. Wa kadzalikal akhawatu syaqiqat wallati lil abi fil kalalah idza lam yakun lahu waladun wala walidun. Sama halnya seperti di atas, jika meninggalkan saudari-saudari sekandung dan saudari-saudari sebapak, jika yang meninggal adalah kalalah, yaitu orang yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak laki-laki maupun perempuan, sebatang kara, tidak memiliki anggota keluarga atau kerabat yang dekat, cuma ia sendiri, namanya kalalah. Kalau ia meninggal, hartanya untuk siapa? Nah, itu hartanya untuk siapa, itu namanya pembagian kalalah. Yaitu jika yang meninggal tidak mempunyai anak maupun ayah. Bahasa mudahnya kalalah seperti itu. Afan. Wa annahu idza staghraqatil banat as-sulusain saqata man dunahunna min banatil ibni idza lam yu'assibhunna zakarun
bidarajatihinna aw anzala minhunna. Jika anak-anak perempuan menghabiskan 2/3 harta, maka gugurlah bagian cucu-cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Jika tidak ada saudara laki-laki yang menjadikan mereka asabah pada tingkatan mereka atau tingkatan di bawah mereka. Nanti insya Allah akan Ustadz berikan gambaran ya secara umum lewat gambar atau foto, nanti kan saya sampaikan menyusul insya Allah ya, biar mudah. Oh ini bagiannya anak laki-laki, bagiannya anak perempuan, bagiannya 2 anak perempuan, bagiannya cucu, bagiannya cucu dari jalur laki-laki, seperti itu. Cuma ini dia dibuat semacam naskah panjang gitu, jadi belum tersusun. Nanti kalau ada gambarannya insya Allah menjadi mudah. Kemudian wa kadzalika syaqiqat yusqitnal akhawat lil abi idza lam yu'asibhunna akhuhunna. Demikian pula halnya dengan para saudari sekandung, mereka menggugurkan para saudari seayah jika tidak ada saudara mereka, saudara kandung seayah yang menjadikan mereka asabah. Wa annal ikhwah li ummin wal akhawat lil wahidi minhunna sudus walithnaini fa aktsar ats-tsuluts yusawwa baina dzukurihim wa inatsihim. Dan bahwasannya untuk para saudara dan saudari seibu, ini seibu beda ayah, bagi seorang di antara mereka mendapatkan 1/6 harta. Jika 2 orang atau lebih, maka mereka berserikat bersatu dalam 1/3 bagian dengan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan. Wa annahum la yarithuna ma'al furu' mutlaqan wala ma'al usul adzukur. Mereka ini saudara dan saudari seibu ya, bukan seayah, tidak mewarisi jika terdapat cabang keturunan anak laki-laki, cucu laki-laki seterusnya secara mutlak jalur ke bawah, tapi yang laki-laki dari pihak laki-laki. Mereka tidak pula mewarisi jika terdapat asal keturunan laki-laki, jalur ke atas, bapak, kakek, ayahnya kakek, seterusnya. Terakhir, wa anna zauja lahun nisfu ma'a adami auladi zaujah warrubu'u ma'a wujudihim. Adapun suami maka mendapatkan bagian setengah harta istri yang meninggal tanpa meninggalkan anak, dan mendapatkan 1/6 mendapatkan 1/4 jika meninggalkan seorang anak ya. Ini bagian untuk ahli waris dari sang suami. Jadi nanti insya Allah akan Ustadz berusaha mencarikan gambarannya ya, pembagian hartanya melalui bagan atau gambar gitu, kolom-kolom. Oh ini untuk bagian anak laki-laki, anak perempuan, saudara sekandung, saudara seayah atau seibu, kemudian saudara kandung dari jalur ayah misalnya kakek, nenek, suami istri, saudara perempuan semuanya minimal 2, atau saudara laki-laki, cucu laki-laki, seperti itu nanti insya Allah ada. Cuma memang karena di kitab ini dikemas secara turun gitu ya jalurnya, bukan secara urut, mungkin agak kesulitan. Tapi nanti insya Allah kita akan mempermudah biiznillahi ta'ala. Itu dulu materi yang saya sampaikan. Pelajaran fikih terkait dengan kata pengantar ya, muqaddimah, pembagian waris sesuai dengan ahlinya atau hak-haknya di dalam kitab ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Adapun lebih detailnya nanti akan segera Ustadz susulkan dan dicarikan terlebih dahulu. Aqulu qouli hadza barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.